Istiqamah Bapak Wakil Bupati Demak Kiai Haji Ali Mahsud MSI PJ Sekretaris Daerah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama ini forumnya pakai bahasa Indonesia mau apa bahasa Jawa nih? Campur. Campuran mau nih, adil nih. Biar adil campuran nanti. Alhamdulillah saya senang bertemu dengan para ulama dan umarok memiliki di dalam forum yang saya kira sangat mulia ini, forum pertemuan rutinan yang mungkin setahun sekali antara kerjasama antara umarok dan ulama, yang mana sudah masyhur di depan para kiai, para umarok bahwa keduanya ini yang menjadi sesuatu yang inti atau yang menentukan untuk kemajuan masyarakat yang berada. Terus pertemuan punika mengingatkan kaula bagaimana cara pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para khulafaur rasyidin, yang mana menjadikan cara memerintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta khulafaur rasyidin Abu Bakar, Sayyidina Umar yang menjadi kemajuan perubahan bagi umat. Terus seperti biasa kalau bulan Maulid menika disebut kelahiran umat adalah kelahiran Rasulullah SAW. Juga hal ini peristiwa tahun Hijriah. Tahun Hijriah menika yang membuat seperti dalam kitab disebutkan seperti yang masyhur bahwa awal tahun bulan Hijriah itu yang membuat bukan Rasulullah SAW. Jadi kalender yang kita pakai untuk disebut untuk di Indonesia ini kalender Islami, itu sebenarnya yang membuat itu bukan di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada, dan dimulai oleh zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ketika zaman Sayyidina Umar muncul, mari kita tanggalkan pemerintahan ini, umat Islam ini harus mulai kita tahun ini kita bukukan. Seperti maklum bahwa dawawin awaluman dawana dawawin di Islam, pertama yang membukukan atau memanage dengan pembukuan di negara Islam itu adalah zaman Sayyidina Umar. Lalu sebagian masyarakat bertanya, mulai kapan tahun pertama itu? Ada yang mengatakan mulai lahirnya kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan demikian, berusul demikian. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang disebut oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, laukan fi ummati rajulun muhaddatsun lakana Umar. Kok
seumpama ada di umatku seorang yang diberi bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya, laka Umar, maka hal itu adalah Sayyidina Umar. Jadi bukan seorang nabi, tapi langsung mendapatkan ilham luar biasa, sehingga banyak Sayyidina Umar pun mempunyai pemikiran-pemikiran yang bahkan wahyu pun belum turun. Di wahyu belum turun, Sayyidina Umar mempunyai pemikiran, mengusulkan, lalu wahyu turun seperti apa yang dikatakan Sayyidina Umar. Hal itu seperti Sayyidina Umar ketika perang Badar, untuk mengambil statement politik ketika perang Badar menang pertama kali peperangan untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Tetapi Sayyidina Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu lebih ingin menonjolkan kerahmatan lil alamin. Tapi yang turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu justru mendukung Sayyidina Umar. Dan Rasulullah SAW menangis senangis-nangisnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, pada waktu perang Badar itu berstatement membuat keputusan untuk menunjukkan rahmatnya. Lalu Sayyidina Umar juga yang luar biasa, termasuk jadi Al-Quran turun sesuai apa yang diinginkan Sayyidina Umar, yang dipikirkan Sayyidina Umar. Di antaranya yaitu mengenai hijab. Ketika Sayyidah Saudah, istri Rasulullah SAW, pada waktu itu, jadi nggak tahu di sini sama apa enggak ya, sama di sana. Jadi zaman kuno kalau buang air besar untuk perempuan belum ada WC dulu, itu pasti malam-malam. Sama apa enggak ini? Sing tua-tua sih sepuh-sepuh. Sami nggih. Oke, zaman dulu waktu kecil saya itu yang masih belum ada sekarang jambanisasi atau apa itu ya. Mbak baca kerennya apa nggih? Terus pokoknya ini sekolah gitu. Cuma biasanya tawon. Itu aneh. Perempuan itu kalau ke buang air besar, itu pasti di malam hari. Dan itu mulai Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu pemikiran. Kalau sekarang kalau rumah nggak ada jambanisasi, nggak modern, nggak sehat. Tapi kalau zaman dulu pikirannya gini, wong tempat tidur, tempat makan kok ono kotoran gitu. Ya, Sayyidah Aisyah bilang zaman dulu nggak ada jambanisasi, itu nggak masalah. Zaman Kanjeng Nabi, tapi zaman tabiin, zaman sahabat sudah WC itu sudah di rumah. Karena pada waktu itu zaman kuno dan zaman jahiliyah itu berpikiran tempat makan, tempat makan, tempat tidur, tempat hidup kok ada bersama kotoran, maka nggak pantas. Maka yang di tengah-tengah zaman dulu itu kalau jamban orang kuno itu nggak mau di rumah tapi di depan rumah atau di belakang rumah, iya, nggih. Karena tengah-tengah antara yang nggak mau di belakang, nggak mau di dalam rumah, dan nggak mau di luar. Jadi biar ada dekat tapi jangan kejauhan juga ini. Maka orang kuno sebagian membuat rumah itu toiletnya tidak di dalam rumah tapi di luar atau di belakang kos. Alhasil Sayyidah Saudah radhiyallahu taala anha ummul mukminin itu keluar di malam hari. Dengan Sayyidina Umar mempunyai kecemburuan. Ini bunyai kok ketok di sawang kok orang pantes pada waktu itu.
Bu yo diturunkan ayat hijab. Langsung ditegur Sayyidah Saudah malam-malam dibunyai kalau saya malam-malam kamu keluar saya pun tahu karena Sayyidah Saudah posturnya tinggi besar. Lalu Sayyidah Saudah mengadu ke Rasulullah SAW dan turunlah ayat hijab. Alhasil kembali bahwa Sayyidina Umar ini terkenal dengan mempunyai ilham atau mempunyai bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang harus dilakukan umat dengan benar. Maka banyak di zaman Sayyidina Umar ini perubahan-perubahan yang belum dilakukan Rasulullah SAW dan pemerintahan belum melakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka terkenal Sayyidina Umar dengan mempunyai kebijakan awail Sayyidina Umar, permulaan Sayyidina Umar. Ini ada undang-undang pesantren, ini selamat berkat Demak ketulangan maupun Jadi kalau memang ada perda baru atau apa, memang zaman Sayyidina Umar itu di Islam sudah biasa dengan perubahan perundang-undangan yang baru, tentu yang ingin bermanfaat. Lalu apa yang terjadi zaman Sayyidina Umar? Zaman Sayyidina Umar menetapkan enggak perubahan pertama kali itu ditulis semenjak hijrah, karena perubahan besar umat Islam ini bukan sebelum hijrah, tetapi perubahan besar itu dimulai sejak hijrah Rasulullah SAW. Seperti dikatakan, pertama Rasulullah SAW hijrah itu seakan-akan Madinah menjadi bersinar. Menjadi bersinar maksudnya terang pikirannya, statement motifnya yang dilakukan menjadi terang benerang, yang gagasan-gagasan yang menginginkan kebaikan, semua lini di kota Madinah itu semua menjadi luar biasa semenjak Rasulullah SAW itu datang di kota Madinah. Para hadirin yang saya hormati, Bapak Kiai, dan juga para pejabat pemerintahan yang saya muliakan. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat atas semuanya, atas suksesnya Perda pesantren, dan juga kembali membawa tepuk tangan. Walaupun saya di Rembang ini juga masih berusaha Perda pesantren jadi di Demak alhamdulillah wa syukurillah. Kalau bahkan sama saudara semua Jadi apa yang mendapatkan kesenangan di Demak, saya juga ikut senang. Semoga ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dan kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat yang saya muliakan dan para alim ulama, para kiai yang saya hormati, di sini adalah pertemuan para kiai dan umara, yang mana hal itu adalah kembali ciri khas pemerintahan zaman Rasulullah SAW, juga zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang mana zaman dahulu itu setiap pemerintahan Nabi Abu Bakar dan Sayyidina Umar pasti kalau tempat duduknya, kalau berduduk itu sekelilingnya pasti para ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ma'ruf seperti kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang selalu menyertai Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga diteruskan Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang yang besar itu pasti selalu duduk di sekeliling Sayyidina Abu Bakar dalam ketika memerintah. Begitupun juga Sayyidina Umar. Dan statement Abu Bakar mengatakan demikian, saya kalau mau menentukan
menentukan kebijakan. Kalau saya nggak paham apa yang saya lakukan yang terbaik, yang saya pahami dari Quran dan hadis dari Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar sering bertanya kepada orang-orang yang di sekeliling. Begitupun Sayyidina Umar ketika ada wabah taun, contoh. Suatu ketika Sayyidina Umar berjalan ke kota ke kota Palestina, dari kota Madinah ke Palestina, melakukan perjalanan. Dan di sana ada wabah, Sayyidina Umar sudah mendekati, ada sebuah toko, ada toko di kota Palestina. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bingung. Ketika bingung, lalu dipanggil orang-orang besar Muhajirin, orang-orang Ansor, orang-orang besar Ansor, orang-orang ulama-ulama, pokoknya orang-orang tokoh-tokoh itu dipanggil dan ditanya satu persatu. Ini ada taun. Kita meneruskan perjalanan sampai ke sana, apa pulang? Apa kita nggak masuk? Apa yang terjadi? Jawabannya seperti zaman corona, fihi khilafun. Ya. Jadi kalau ada kiai yang setuju corona dan tidak setuju corona, ini nggak usah panik karena zaman Kanjeng Nabi sahabat nggih sampun apa berbeda. Yang satunya ini kan ini bahaya ke sana. Yang satunya mosok uji kalau takdir. Corona mati yo wis ngoten. Nggih. Jadi ketika ada perdebatan kiai sebagian kiai seperti itu, memang zaman dahulu pemikir zaman dulu zaman Sayyidina Umar itu demikian. Tetapi kita kembali kepada asal bahwa Sayyidina Umar intinya ketika bingung bertanya kepada para ulama yang ada di sana. Jadi alhamdulillah, syukurillah, kedua saya memberikan ucapan selamat atas ini pertemuan forum konsultasi ulama dan umarok yang luar biasa. Semoga tadi karena jenengan-jenengan ini antara pemerintahan dan pemerintahan beserta para ulama ini yang menentukan umat itu bagaimana, seperti dalam sabda Allah Subhanahu wa taala, yaumana kulla unasin bi imamihim. Apa itu artinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengundang di hari kiamat dengan para imam-imam para umat tersebut. Jadi setiap para tokoh-tokoh itu yang akan nanti menentukan umat. Maka ada sebuah ucapan hadis Rasulullah SAW, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia, rakyat, mau gak mau itu akan ikut agamanya, akan ikut tindak tanduknya para pemimpin, para presiden. Maka nalika seneng Farel, iya. Ojo dibanding-banding ya. Ini yang viral pertama itu kan dari Jokowi dulu, Pak Jokowi gitu. Maka ketika Pak Jokowi sudah senang, maka semua akan menjadi viral gitu. Maka itu disebut hadis an-nasu ala dini. Yang kedua tentu adalah ulama. Ulama ini sangat pengaruh kepada masyarakat, baik sengaja atau tidak sengaja, terasa atau tidak terasa, pasti umat akan ikut bersama para ulama. Maka sudah kita ketahui bahwasanya ketika ada pemilihan presiden, itu pasti yang paling sering didatangi siapa? Para kiai. Gitu? Bentar lagi presiden. Gak apa-apa, gak menyebut satu siapa pasangannya yang didukung, belum mulai. Tapi pasti setiap para
setiap ada pemilihan pasti yang didatangi para tokoh-tokoh masyarakat. Ini kenapa? Karena sudah dinas dalam ayat Al-Quran, alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu innahu aslana malikan nuqatil fi sabil. Jadi umat Bani Israel pada waktu itu ketika bingung ada cobaan musuh, umat Bani Israel itu pengen mengangkat presiden, itu umat kembali kepada para nabi. Siapa yang menetapkan presiden pada waktu itu? Seorang nabi. Umat meminta, kira-kira presiden saya, raja saya ini siapa? Apa yang dilakukan penentuan seorang presiden itu adalah ditentukan oleh seorang nabi. Yang mana ulama ini pasti menjadi warasatul. Maka jangan heran bahwa setiap pemilu apapun keputusannya bisa kita saksikan pasti tidak lepas dari kebijakan para ulama. Mau tidak mau pasti, karena fenomena tersebut. Maka dari situ kita simpulkan bahwa apapun yang terjadi di dalam yang terjadi di masyarakat dan umat itu, satu dari raja ad-dinu al-amudin, yang kedua dari para ulama, dari para kiai. Jadi di tangan jenengan sedaya nanti mau atau tidak mau pasti akan terjadi seorang pemimpin, dan rakyat akan mengikuti ad-dinu an-nasu ala dini. Oleh karena itu di sini ada perda pesantren, yang mana perda pesantren ini yang masuk ke inti. Perda pesantren santri itu adalah keilmuan ini menjadi yang lebih penting di dalam umat. Sangat-sangat penting sekali ilmu agama, ajaran Rasulullah SAW yang akan berpengaruh daripada umat. Para hadirin yang saya muliakan, jadi apa penting dari santri? Ini lama nggak apa-apa Pak, kita mau. Tentang ini. Oke, jadi saya akan baca secara ringkas tentang santri dan masa depan. Oke. Jadi apa tantangan santri ke depan? Santri ini yang pengaruh di Indonesia. Pendirian Demak Bintoro dari santri, pendirian Yogyakarta Kerajaan dan Solo dari santri, Indonesia yang mendirikan santri. Maka santri ini sangat penting bagi masyarakat, sangat-sangat penting. Sebuah kerajaan semua yang hebat-hebat didirikan oleh dari para pesantren. Namun pesantren ini tentu harus mengalami perubahan karena zaman al-alam mutawayyirun. Kalau nggak ada perubahan namanya nggak dunia. Maka harus ada perubahan. Yang mana apalagi santrinya, ulamanya itu harus berubah dan sudah berubah. Orang nggak terasa. Jadi jenengan bisa bedakan karangan yang setelah revolusi industri mulai pertama, revolusi industri pertama sampai ke sekarang, itu gaya ulama itu sudah berubah. Jangan lihat karangan-karangannya ulama.
Mana ilmu tauhid Imam Dasuki dan mana ilmu tauhid Husnul Hamidillah. Mana karangan fikih Syafi'iyah Ibnu Hajar, mana karangan Fiqhul Manhaji, Fiqhul Mabadi' dan Takrib, ada perubahan. Mana mustalah hadis karangan Ibnu Shalah, Muqaddimah Ibnu Shalah, dan juga karangan Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan mustalah karangan Syarif Juhani. Jadi ulama-ulama internasional itu mengalami perubahan dalam hal karangan-karangan beliau dan cara pandang beliau. Maka sejak revolusi industri sudah mengalami perubahan. Jadi kalau kiai apalagi di Indonesia ini nggak mau perubahan, maka akan ketinggalan dan pasti maka pondok sawah kok nggak ada sekolahnya biasanya habis. Maka karena apa? Sudah tidak sesuai zaman. Jadi perubahan itu mulai sejak revolusi industri cuma kita tidak terasa. Maka di depan ini karena waktu singkat harus memajukan menjadi harus adanya perguruan ini. Sampai ke depan harus seperti perda pesantren yang sekarang, mau nggak mau harus begitu. Dan harus sekarang yang salah juga harus kita pahami apa itu makna salah, yaitu yang penting isinya agama, memakai bahasa Arab dan yang lain-lain. Jadi walaupun modern memakai HP atau apa, tapi itu tetap salah. Apa makna salah harus dipahami dengan baik. Jadi sekarang zaman yang memang harus berubah dengan teknologi yang canggih dan macam-macam, dan juga ini karena waktu harus cepat. Yang penting jangan lupa dikit terakhir. Yang penting jangan sampai lupa makna dari sana. Jadi nanti ini akan ada kemajuan di pondok pesantren dengan model dan macam-macam, harus sekolah dan macam-macam. Tapi ini yang penting jangan lupa substansi dari seorang santri. Jadi boleh sekolah, boleh modern, tapi makna sekolah itu adalah ngaji. Boleh di absen, boleh ada rapot, tapi jangan lupa substansi rapot, substansi absen itu apa, untuk mengetahui dia sudah layak metode tadriji apa tidak, sudah pantas dinaikkan apa tidak. Orang nggak bisa masa dinaikkan, jadi bukan kunu roda itu, bukan kunu roda. Santri itu apa? Ini sebagaimana program Demak, santri itu bukan yang ada di asrama saja, tetapi santri yang mendirikan Yogyakarta itu bukan santri di asrama, tetapi yang ngaji kepada rakyat. Jadi siapa sahabat, siapa santri adalah man laqiya Rasulullah SAW wa mata mu'minan. Man laqiya Rasulullah SAW wa mata mu'minan. Dan ditambah setelah sahabat harus yang ngaji. Jadi cukup itu. Kalau mau di asrama bagus, tambah bagus. Ini yang disebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi kiai tidak boleh fokus hanya kepada yang ada di asrama saja, pesantren, tapi harus juga mengurusi santri-santri kalau, dan itu nanti dampaknya di masyarakat akan menjadi luar biasa. Dan tepuk tangan kepada pemerintah Demak yang telah memprogramkan ngaji nanti disiarkan jadi santri pesantren memang luar biasa. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, tapi juga memperhatikan santri yang tidak berkesempatan di asrama. Semoga menjadi kabupaten yang barakatul bayyinatul. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.